Sahabat teman-teman, di sini masa kecilnya suka main layang-layang. Mungkin ini permainan yang sudah nggak ngehit lagi ya di zaman sekarang. Soalnya yang sekarang ngehit itu game-game sejenis Mobile Legend. Tahu nggak guys, di Tiongkok permainan layang-layang ini masih ngehit. Bahkan layang-layang di Tiongkok itu banyak banget inovasinya. Kalau dulu layang-layang itu bentuknya cuman kotak kecil gitu ya. Lihat nih layang-layang zaman sekarang. Nah lo, ada sperma berterbangan di angkasa, ada kecoa raksasa, ada kaisar pertama Qin Shi Huang, tapi kaisarnya kok kepalanya tengeng gitu ya. Ada Sun Gokong, ada Shinchan lupa pakai celana dalam. Di video ini selain tak kasih tahu sejarahnya layang-layang, yang mana layang-layang itu salah satu penemuan besar Tiongkok loh. Kok penemuan besar padahal cuman game? Loh jangan salah, tidak ada layang-layang tidak akan ada pesawat terbang. Plus tak kasih tahu nanti di akhir video kenapa kok ada layang-layang heboh seperti itu di Tiongkok. Tajani hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Kebetulan Intan marga yang bisa custom nama marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini glow in the dark. Jadi kalau lampunya peteng bakal nyala. Selain glow in the dark, ada juga efek reflective rainbow yang kalau kena cahaya keluar efek rainbow-nya. Kalau teman-teman mau model yang simple-simple, yang putih biasa, itu juga ada. Efek emas juga ada. Selain custom marga, ada juga karakter-karakter Tiongkok seperti Confucius, Hakim Pao, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, plus Sun Gokong dan kawan-kawan. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Bu, Cao Cao, Huang Zhong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Bisa ditunggu tanggal 1, open PO tanggal 1. Kalau teman-teman mau diingetin, bisa chat admin Shopee atau Tokped yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Kalau kita dengar layang-layang, yang nyantol di otak kita permainan. Bener kan? Padahal layang-layang pertama kali diciptakan tujuannya bukan untuk permainan. Kayak Great Wall, dia dibangun pertama kali tujuannya bukan untuk pariwisata, tapi sebagai benteng untuk melindungi negaranya dari musuh. Kalau layang-layang bukan buat mainan, untuk apa dong? Untuk keperluan militer guys. Layang-layang ini penemuan besar loh, sampai Inggris itu bilang bahwa layang-layang itu penemuan besar kelima. Kok kelima? Yang 4 apa? Intan pernah bahas 4 penemuan besar Tiongkok. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Gimana bisa layang-layang itu dijadikan untuk keperluan militer? Untuk ngejawab pertanyaan ini, tak kasih tahu sejarahnya dulu ya. Layang-layang ditemukan 3000 tahun yang lalu. Menurut legenda, yang menemukan adalah Moche. Dia ngebuat burung yang berasal dari kayu. Selama 3 tahun Moche ngebuat burung kayu itu terbang cuman sekali terus gagal. Tapi ini adalah cikal bakal layang-layang pertama di dunia. Layang-layang kok terbuat dari kayu? Apa bisa terbang? Bisa dong, meskipun terbuat dari kayu. Tapi desainnya itu loh guys, aerodinamis yang memungkinkan bisa terbang ke angkasa dengan bantuan angin. Bentuknya juga dibuat menyerupai burung yang membantu menciptakan aliran udara yang memungkinkan layang-layang itu terangkat ke udara. Itu yang pertama. Yang kedua, layang-layang yang terbuat dari kayu itu bisa terbang karena jenis kayunya itu ringan dan kuat sehingga mudah terbang kalau kena angin. Moche mengajarkan teknik layang-layang ini kepada Liu Pan, muridnya, yang mana Liu Pan itu improvisasi dan ngebikin layang-layang yang terbuat dari bambu dan kain sutra. Layang-layang buatan Liu Pan ini itu bisa terbang di angkasa selama 3 hari, bahkan bisa dipakai untuk memata-matai kota Song. Lah, gimana caranya ya?
Zaman dulu kan belum ada kamera pengintai. Teman-teman jangan bayangin layang-layang zaman dulu itu kecil-kecil ya. Enggak guys, layang-layang zaman dahulu itu besar-besar. Saking besarnya sampai buat ngiket orang. Nah, layang-layang yang diikat orang itu diterbangkan. Nah, itu orang disuruh ngeliat ke kota sebelah, ke kota Song tersebut. Itu menurut catatan sejarahnya kayak gitu. Disclaimer ya guys ya, sumber itu juga bilang mestinya layang-layang itu tidak sekuat itu untuk mengangkat orang. Jadi kebenaran sejarah itu juga masih diperdebatkan. Terus juga ada catatan legenda ini ya di pertempuran Kaixia. Pertempuran Kaixia itu pertempuran antara Liu Pang dan Xiang Yu. Liu Pang itu kaisar pertama dinasti Han. Intan pernah bahas ceritanya Liu Pang. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Liu Pang punya jenderal andalan, namanya adalah Han Xin, yang mana Han Xin inilah yang diutus Liu Pang untuk menghabisi Xiang Yu. Han Xin berhasil membuat Xiang Yu itu dan pasukannya itu terpepet. Xiang Yu itu berhasil dikepung oleh Han Xin. Han Xin ngebikin layang-layang terbuat dari kulit sapi, yang mana di layang-layang itu diikatkan seruling. Saat layang-layang diterbangkan itu keluar bunyi-bunyi seruling. Lah terus pasukannya Han Xin ini nyanyi lagu-lagu daerahnya, hingga ngebikin pasukan Xiang Yu itu kangen, kepengen balik ke rumah, cinta rumah, dan melemahkan mental pasukannya Xiang Yu. Itu yang pertama, ada dua versi. Yang versi kedua, orang diikat terus diterbangkan, terus orang yang diterbangkan itu main seruling. Itu versi yang kedua. Makanya ada pepatah di Tiongkok itu Shibian juga, yang berarti terkepung dari 4 arah. Ya, terinspirasi dari pertempuran Kaixia ini. Sampai dinasti Han Timur, Calun berhasil menemukan kertas. Nah lo baru mulai dibuatlah layang-layang dari kertas yang disebut Ce Yuan. Pada dinasti selatan dan utara, layang-layang ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Pada dinasti Sui dan Tang, mulai layang-layang itu dibuat permainan. Mulai anak kecil sampai orang dewasa itu suka banget main layang-layang. Ngehit banget di dinasti Song. Pada abad ke-13, Marco Polo datang ke Tiongkok. Dia lihat layang-layang dan memperkenalkan layang-layang di Eropa. Jadi sejarahnya pada abad 10 itu layang-layang sudah masuk ke Korea dan Jepang. Pada abad ke-13-14 baru masuk ke Eropa. Pada masa dinasti Ming dan Qing itu tahun 1300 ke atas ya, layang-layang itu mengalami banyak banget kemajuan dalam hal ukuran, gaya, teknik pembuatan, dekorasi, keterampilan terbang. Bahkan sampai para artis itu bermunculan melukis layang-layang untuk dirinya sendiri. Pada zaman ini layang-layang juga umum banget dikasihkan ke orang sebagai hadiah. Sampai sekarang kalau teman-teman pengen lihat banyak layang-layang di Tiongkok, itu adanya pas Qingming sama Chongyang. Chongyang itu tanggal 9 bulan 9 kalender Imlek. Layang-layang di tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Seperti di Tianjin, layang-layangnya itu banyak yang bentuknya itu lebar, kayak burung, kupu-kupu, kelelawar. Kalau di Yangjiang, layang-layangnya itu banyak yang bentuknya itu panjang-panjang, seperti ular, seperti naga. Saat ini aktivitas penerbangan layang-layang di Tiongkok itu memerankan peranan penting dalam pertukaran budaya internasional dan memperkuat tali persaudaraan dengan negara lain. Layang-layang adalah alat terbang paling awal di dunia, yang mana layang-layang itu menjadi dasar terbentuknya pesawat modern, karena prinsip terbang layang-layang itu hampir sama dengan prinsip terbang pesawat modern. Di beberapa museum di berbagai negara, layang-layang Tiongkok itu dipamerkan. Misal di Museum Nasional US itu terdapat plakat yang mencolok bertuliskan alat terbang paling awal di dunia adalah layang-layang dan roket dari Tiongkok. Terus tadi kok di awal ada layang-layang heboh, itu apa sih? Itu guys di Weifang, Provinsi Shandong, Tiongkok. Biasanya di minggu ketiga bulan April ada yang namanya festival layang-layang, yang mana ini adalah festival layang-layang terbesar di dunia.
ada sejak tahun 1984. Kayak gini nih vibe-nya. Tambahan info ya guys ya, pada tahun 2015 kemarin di Ulung ada layang-layang terpanjang di dunia, bentuknya naga sepanjang 6 km guys, yang mana ini untuk ngebikin terbang aja butuh waktu berjam-jam. Oke, layang-layang di Ulung tadi itu mengakhiri video Intan hari ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.